itu total kekayaan Nabi itu selama beliau hidup itu, semasa hidup beliau itu 1,2 ton emas. Jadilah kaya di dalam aset, gitu. Jadilah zuhud di dalam hati, jadilah dermawan di dalam aksi. Nih, Mbak, saya mau cerita nih, Mbak. Sedih gak nih? Enggak sih, Mbak. Jadi di umur sekarang itu ternyata ada yang hilang yang saya pertahankan sejak kecil, Mbak. Apa tuh? Cita-cita. Kecil kan cita-cita saya pengen jadi pembalap, pengen jadi macam-macam. Oh sih. Ternyata cita-cita itu pas kecil tujuannya jadi pembalap aja udah. Nggak mikirin berapa pendapatannya. Kalau makin kesini ternyata lebih ke ya udahlah apa aja yang penting jadi orang kaya gitu. Buset. Cuman yang mau ditanyain, Mbak, Nabi itu kaya apa enggak, Mbak? Gue nggak bisa jawab deh. Sebab mengapa? Kita cerita aja lah ini. Karena lucu. Iya, kita cerita aja lah. Iya. Ya. Nanti biarkan yang nonton mendeskripsikan sendiri. Iya. Dari masa kecil aja lah. Tadi Gimana kan, tuh masa tadi kecil? cita-cita kan gitu. Masa kecil. Cita-cita. Nabi Nabi bukan cita-cita kan, Mbak ya? nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi lu ada kepengen Wali sih mungkin, Jadi Mbak. Kalau sekarang jarang yang daftar. profesi wali tapi kaya begitu. Jadi gimana, Mbak, masa kecil, Mbak, kalau Nabi? Coba dari masa kecil Nabi, Reng. Nabi itu punya warisan itu, Reng, dari ayahanda. Jarang ya ini orang sih tahu ya. Nabi itu punya warisan itu 5 onta. Iya, 5 onta dari ayah. Ini siapa ini, Mbak? Itu dari kakak Dia lihat ipar. cincin. Oh. Takutan ditaruh di sini katanya. Nggak tahu, emang gue juga suka takut kan ya. Nabi punya 5 onta. Warisnya itu dari ayahanda Sayyidina Abdullah. Terus sekawanan domba yang pada saat nanti sama kanjeng Nabi itu dikumpulkan juga keluarganya itu, onta-onta keluarganya untuk digembalakan. Terus punya warisan 2 budak dari ayahanda. Itu Ummu Syaiban ya sama Syakron, 2 orang perempuan dan laki-laki berarti. Kalau dari ibunda nantinya itu mempunyai 1 rumah di Mekah, Deng. Gitu yang nanti Nabi tinggalin nih. Warisannya tuh. Itu masa kecil harta Nabi tuh. Gitu. Itu disebut kaya apa enggak? Coba kita cek nih. Kontak dulu, Deng. Iya. Nabi itu pernah di zaman itu ya, di zaman Nabi. Nabi itu pernah membeli ontanya Sayyidina Abu Bakar, onta kesayangan Nabi nantinya, itu namanya Al-Qaswa, itu 400 dirham atau 40 dinar. Bandingannya tuh ya. 1/10 berarti. 1/10. Dirham, dinar. Dirham, dinar. Dinar 40. Berarti kalau 40 dinar kita konferensikan zaman sekarang ya. 40 dinar itu kan 1 dinar 4,25 ya. 4,25 gram. Dikali 3 juta. 4312,5. Berarti 12. Berapa tuh, Bang? 4,25 dikali 3 juta aja. 1 gram dulu. 4,25 gram dikali 4,25 dikali 3 juta. 12 juta. Taruhlah 15 juta kali. Enggak nyampe sih, Pak. Nyampe. 13,5. Taruhlah 13 juta. 13 juta tuh 1 dinar. Ini harga ontanya 40 dinar. Berarti hitung lagi. Iya kan harta Nabi. Iya. Iya. Tahu kan? 13 kali 40 berarti kan? 40 dinar kan? Iya. Berarti 12 42 420-an. Ya 420 jutaan tuh satu onta zaman itu. Nabi ditinggalin
Berapa tadi? 5 onta. 5 onta. Hampir 2 eman ya. Kalau di konferensi sekarang Iya. maksudnya gitu. Nah, sama sekawanan domba tadi tuh. Itu masa kecil Nabi gitu. Jadi Nabi udah punya warisan deh gitu. Sama punya rumah juga kan. Udah ya istilahnya mah lumayan settle lah untuk keberlangsungan hidup yang ditinggal pada apa namanya sama kedua orang tuanya. Nanti kan diasuh sama kakeknya Iya. Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini maksudnya Nabi ini dari keluarga yang luar biasa juga, Deng. Iya kaya, ya dermawan, ya terhormat. Abdul Muthalib itu kan yang biasa memberikan makanan pada saat musim haji itu kepada tamu-tamu di Mekah itu kan, Baitullah itu. Sama Hashim juga ayahandanya. Nah, Abdul Muthalib ini kan punya nama asli adalah Syaibah. Nah, karena diasuh oleh pamannya yang bernama Al-Muthalib, Hashim ini meninggal di Palestina pada saat perjalanan dagang. Gitu, diasuh sama Al-Muthalib, pamannya, anaknya Hashim. Gitu. Disebutlah Abdul Muthalib karena orang-orang Mekah itu manggilnya, oh itu hambanya Muthalib, oh itu hamba Muthalib. Gitu. Padahal mah namanya Syaibah. Gitu. Nah, pada saat itu kan Abdul Muthalib sempat bernazar. Nih kekayaan Abdul Muthalib nih keluarganya Nabi dulu nih, Feng ya. Kakek-kakeknya nih. Abdul Muthalib itu pernah menyembelih 100 onta kan pada saat bernazar itu. Nggak jadi menyembelih Abdullah, diganti 100 onta itu. Ada cerita yang masyhur kan. Itu tinggal dikaliin aja lah. Sendiri maksudnya. Abdul Muthalib pun pedagang juga belum deh. Jadi matika. Ini baru sekeliling sedikit lah gitu. Nabi itu kan punya 11 atau 12 paman. Rata-rata pedagang juga, pedagang ulung, internasional jangan salah. Bukan nasional doang, bukan kota doang, nasional dan internasional. Gitu. Karena pada saat umur 12 tahun Nabi pernah minta diajak pergi ke Syam itu, ke Bushra, sama pamannya Abu Thalib, kepada pamannya Abu Thalib tuh. Tapi belum dagang tuh Nabi deh. Belum Umur 12 tuh yang iya, pengen ikut aja minta kepada pamannya. Pengen lihat-lihat ya, Bang. Pengen lihat-lihat dunia luar. Ya kaleng-kaleng Nabi langsung ke Syam tuh. Pasar Romawi itu Bushra dulu deh. Nanti yang ketemu pendeta Buhairo itu. Itu belum berdagang. Belum dagang. Itu belum dagang. Nah, setelah 12 tahun di umur sekitar 15-16 baru tuh. Gitu, mulai dagang. Gitu. Karena kan orang sana kan umur 15 itu udah dewasa banget, Deng. Udah terkenal Al-Amin. Bukan. Terpercaya, amanah gitu. Gitu. Akhirnya kan diberi kepercayaan lah oleh paman-pamannya untuk mendagangkan barang paman-pamannya, Deng. Gitu, diberi kepercayaan dengan sukarela lah, gajinya nggak pakai gapok nggak. Tapi kan tahu sendiri orang Quraisy misalnya. Oh kaya-kaya dah pokoknya gitu ya. Iya. Tajir lah gitu kan. Itu masa-masa sebelum 25 lah. Berarti sebelum nikah nih, masa muda tuh. Itu pergi ke Bushra, terus pergi ke Yaman, terus pergi ke Bahrain, Deng. Gitu. Bahrain. Ya, sampai ke Teluk Arab, ke arah Persia itu. Jadi kan internasional bukan kali-kali. Dengan kredibilitas Nabi itu, dengan al-aminnya, dengan amanah, terus tablik fatonahnya, terpercaya untuk dagang apalagi kan gitu. Iya. Komplit lah, paket-paket komplit gitu. Akhirnya pada saat mau ada Siti Khadijah itu mencari seorang mungkin manajer kali ya, dagang untuk membawa dagangannya, itu cari nggak kaleng-kaleng, nyari orang juga nggak yang apa namanya, yang biasa-biasa, pengen yang luar biasa gitu. Nggak press graduate. Kalau kan luar biasa gitu. Nah, akhirnya meminta baginda Nabi deh, gitu, untuk membawa itu. Iya. Di umur ya 25 kurang lah, gitu kan, udah dipercaya untuk membawa dagangan besar lah gitu kan. Itu tadi internasional deh gitu. Itu upahnya atau gajinya itu deh
Itu ada yang bilang 4 onta lah kurang lebih. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 4. Gitu. Wah, lumayan tadi sudah Iya. nggak sekali 2 kali tuh bawa Iya. dagangan, Neng. Gitu. Makanya pada saat Nabi punya harta yang sudah lumayan, gitu, Neng. Itu hartanya sebagian besarnya pun diberikan kepada janda-janda Bani Muthalib. Udah baik dari dulu. Jadi udah luar biasa dari dulu, Iya, udah royal lah. Iya, Karena orang sana terkenal kalau kaya itu pasti otomatis dermawan, otomatis. Gitu. Itu masa-masa awal tuh, Deng. Nikah tuh Nikah, Deng. sama Siti Khadijah. Iya, Di umur 25. 25 26. Kalau kawin 26, Mbak. Kap 20, wow. 6 kawin 26, Mbak. Nggak jadi 26 kawin. Iya. Kalau hitungan palak gitu tuh. Apa jadun? Angkanya. Itu kayaknya. Ya maharnya itu kan 20 ontak lah ya. Oh iya benar. Iya, karena kan udah lumayan hartanya. Jadi juga kan ya ada bantuan dari paman-pamannya juga gitu kan. Gitu. Nah, mulailah mendagang sama Ibunda Khadijah itu membawa barangnya kan itu 2 kali lipat keuntungannya dia dari sebelumnya. Itu karena tadi kredibilitasnya. Karena awalnya udah settle lah dalam arti pemikiran, terus terpercaya, ya tadi staff, sidik, tablik, amanah, patonah, dipercaya lah sampai luar negeri juga, masyhur istilahnya gitu. Nah di umur tadi itu setelah nikah, Nabi ya kan diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul gitu kan. Ada memang masa-masa kritis, maksudnya dalam arti masa-masa hartanya rada sulit gitu. Itu after sesudah pas jadi nabi berarti kan yang diboikot itu selama 3 tahun Bani Hashim Bani Muthalib. Nah, kan ke Syib Ali kalau nggak salah diboikot kan, nggak boleh berdagang dengan nabi dan pengikut-pengikut pada saat itu kan nggak boleh. Itu ada sempet ya luar biasa lah, perih lah gitu. Sempat ada perihnya itu selama kurang lebih 3 tahun nabi itu gitu. Nah nggak lama kan meninggal Ibunda Khadijah, terus siapa pamannya Abu Thalib yang nge-backup lah gitu kan. Singkat cerita kan hijrah lah ke Madinah, ke Yasrib itu deng ya. Nah di Yasrib ini nih mulai ekonomi mulai bagus gitu, karena kan Nabi menjadi pemimpin umat pada saat itu. Maksud kalau di dalam bukunya Dr. Abdullah Fattah itu deh, Amwalun Nabi itu total kekayaan Nabi itu selama beliau hidup itu, semasa hidup beliau itu 1,2 ton emas. Bersihin lagi, coba balik bersihin lagi. Ya kalau kita ngerujuk buku beliau itu 1,2 ton selama masa hidup Nabi. Berarti dari lahir sampai usia 63. Iya sampai 63 sampai wafat itu. Ini kita belum cerita Madinah nih, ntar lah gitu. Kita konferensi aja dulu yang ini. Menurut buku yang tadi deh. Coba ini mah harus pakai. Berarti berapa duit itu 1,2 ton itu? 1,2 ton berarti kan berapa ya? 1 juta berapa? 1000 gram 3,5an mungkin. 3,56 triliun kurang lebih. 3,6. Iya 3,3 triliun kalau dikonversi ke uang sekarang ya. Gitu. Kalau sekian tuh. Kalau kita pakai semasa hidup beliau selama 63 tahun. Penghasilan beliau setiap sebulan sekali itu kurang lebih nih 4 M sebulan sekali. Oh kalau dihitung bulan. KKM apa rata-rata? Jadi berapa 4 sekian M itu lah. dari lahir berarti. Iya kalau kita itu. Kalau dihitungnya dari itu mungkin dari berdagang deh. Dari usia 16-an berarti. 16 ya. 16 berarti
umur 63 ya. 63 berarti 47 tahunan tuh dari 16 ke 47 63. tahun. Berapa Berarti tuh, kan 47 tahun ini ada di 12 bulan. Berarti 564 bulan. Iya. 564 bulan uangnya tiga setengah T dibagi 6 654. Iya. 564 6,2 M. Oh, ini mah kaya, Mbak. Harta kaya. Tapi kan ada tapinya, catatannya. Ada catatannya. Pengeluaran Nabi itu hampir setara dengan pendapatannya. Balance. Sampai di rumahnya itu tidak meninggalkan dinar dan dirham. Iya. Ketika meninggal wafat itu. Jadi balance pengeluarannya. Iya kan memang nggak meninggalkan harta. Iya. Meninggalkan aset iya. Oh, aset meninggalkan. Oh iya, aset iya dong. Oh, karena gimana kan tuh? Waduh. Nabi itu asetnya banyak. Runtuh. Asetnya banyak. Asetnya kayak onta 30 sampai 40-an lah kurang lebih. Itu aktifnya tetap. Ya. Terus tetap. Belum yang dombanya yang untuk diperas. Itu hampir 40 kurang lebih. Diperas susunya. Kirain dia tolong keluarga kamu saya sandra gitu. Tanahnya wakaf itu ada 9. Taruhlah masing-masing 1000 meter. Misalkan 1000. Kalau ada yang lebih gitu kan di Madinah itu diwakafin buat yayasan atau gimana, Pak? Diwakafin 5 rumah. Oh, untuk keluarga 5 rumah lah gitu. Di Palestina? Di Palestina ada, nih. Gitu. Tapi itu cerita panjang kalau itu deh. Di Palestina ada. Itu sekarang ada dong. Masih ada, masih di ikan sama ini berarti, Pak, sama nggak berani orang sama UNESCO juga ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Oh, UNESCO tahu berarti. Tahu deh sembarang. Oh, enggak, berarti enggak di itu tuh sama apa Zionis sama Israel tuh enggak. Enggak lah, itu ada itu kan masih di oleh keluarga dari Bani Tamim dari itu. Habis lebaran kali, Pak. Kesana. Amin aja. Gitu. Biar ke Baitul Maqdis. Sama ini Pak kita barengan. Iya. Ikut saya gitu. Kurang sehat ini. Tadi itu balik lagi tadi dari harta Nabi itu kurang lebih tadi menurut Dr. Abdullah Fattah itu sekian gitu menurut penelitian, tapi belum total semua deh gitu. Tapi memang Nabi juga sangat-sangat dermawan ya. Orang yang paling dermawan kata Abdullah bin Abbas itu adalah baginda Nabi, apalagi di saat bulan Ramadan. Gitu. Puncaknya kedermawan Nabi itu bulan Ramadan. Itu bulan ya sekarang nih. Gitu. Orang udah nggak pusing beli takjil berarti waktu itu, Mbak. Ya kagak. beli banyak. Terus sampai Nabi kan terkenalnya kan apa namanya ikat hebat ini ya di rumah anaknya tidak ada tidak ada pengapian untuk memasak dan memasak roti. Itu kan hanya sesekali aja deh sebenarnya. Jadi kan kalau saking sering diceritakan jadi masyhurnya begitu. Itu sebenarnya tadi Nabi itu sudah mentasorukan untuk keluarga sampai pernah di riwayat itu masih di buku yang tadi deh. Itu Nabi pernah selama 1 tahun memberikan apa sih namanya kebutuhan pokok gitu. Selama 1 tahun tuh dijaga. Maksudnya buat 1 tahun? Buat 1 tahun keluarga Nabi. Buat 1 tahun tuh. Buat 1 tahun. Jadi dari hasil-hasil kan ada hadiah 10 pendapatan Nabi. Ya salah satunya tadi dari hadiah, dari hasil usaha, dari sebelum nikah dan setelah nikah dan setelah hijrah ke Madinah. Gitu ada apa namanya ghanimah dan lain sebagainya. Ada fight nanti kan ada bagian-bagian Nabi lah. Ada 10 itu di buku itu deh. Gitu. Nabi kepada keluarganya sangat-sangat penting keluarganya, tapi terkadang Nabi lebih mementingkan ahlu supah nanti panjang lah ceritanya, kita fokus ke harta Nabi gitu deh. Itu nanti tadi wakafnya itu kurang lebih ada 9 totalnya, wakaf tanahnya belum barang-barang yang lain tuh deh. Terus Nabi pernah tadi selama 1 tahun kebutuhan pokok dan Nabi memberikan masing-masing istrinya 1 rumah sampai totalnya itu 9 rumah di Madinah, yang di Madinah tuh.
9 rumah untuk istri-istrinya nih. Gitu. Jadi kalau mau dibilang kaya, ya kaya, dibilang sederhana, sangat-sangat sederhana. Karena kata Siti Fatimah, dari keluarga lah gitu, Nabi itu, khususnya Siti Fatimah itu kalau makan lebih dari satu piring udah israf, udah berlebihan. Gitu. Jadi secukupnya kebutuhan pokok, selebihnya ditasarufkan, diinfakkan, disedekahkan untuk limasatil ummah, oleh muslimin, untuk negara. Memang iya, maksudnya siapapun sebetulnya di harta kita itu kan ada hak orang lain gitu kan. Apa namanya ya, memang ketika ditumpuk harta itu ketika disimpan memang jadi angka di rekening, tapi ketika diberikan ya itulah jadi makna. Ketika disimpan jadi angka, ketika diberikan harta akan menjadi makna. Ya Nabi berarti hartanya itu ya bermakna semua. Oh, sangat bermakna deh. Terus Nabi itu pernah dijamu makan gitu deh, dan Nabi balas budi misalnya, gampangnya gitu ya bahasanya gitu ya, dikal sama yang menjamu makan Nabi itu, Nabi memberikan satu orang budak. Jamu makan sama Nabi. Nabi itu sedekahnya itu ibarat angin yang kencang, cepet ya banyak gitu deh. Gitu. Ada contohnya banyak, kayak misalkan cucu dari samping. Jadi Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Berarti kan cucu dari samping nih. Ya. Pernah ada seorang wanita datang itu ke beliau, pengen jual ayam deh, sangat-sangat butuh, inilah kebutuhannya banyak gitu. Nah punya ayam nih, kata beliau, wahai itu tadi Abdullah, saya ingin menjual ayam ini, tapi ingin ayam ini dimakan dan masuk ke dalam perut orang yang soleh, yang luar biasa lah gitu. Jadi kayak sembarangan, pahamlah beliau ini deh. Itu akhirnya panggil bendaharanya nih, untuk bawakan 10 dinar. Dikasih 10 dinar deh. Spontan. Si wanita ini bilang, memuji Allah, alhamdulillah, terus memuji beliau gitu kan, dikasih lagi deh 10 dinar sampai 3 kali. Jadi total 4 kali. Berarti 40 dinar, seharga onta tuh deh. 400 juta lebih dari satu ayam tuh ya. Ayam tuh orang itu muji dikasih. Kalau sekarang kan kalau di warkop itu jangkrik bos dikasih. Itu muji dinar, muji dinar. Iya. Kata bendaranya kan ini kita keuangan lagi kurang katanya. Segitu kurang katanya. Lagi kurang keluarnya segitu ya. Iya. Udah gitu ibu-ibu itu kan kita juga gak kenal siapa, baru pertama kali ketemu. Itu dermawannya luar biasa. Ya bilang si bendaharanya. Orang gak kenal ngasih sampai banyak begitu katanya. Kata beliau nih, kata Abdullah bin Ja'far, aku memang tidak mengenal dia gitu, tapi aku mengenal diriku. Lagi-lagi orang alim itu hartanya jadi makna. Itu jadi makna deh. Gitu. Tapi memang Nabi itu canggih dan dalam berdagang juga luar biasa memang. Gitu. Kadang juga dipakai sama ibu-ibu sekarang tuh deh. Kenapa? Zaman waktu Jabir bin Abdullah itu kan, nama Nabi tanya, itu ontanya saya belilah gitu, kata Nabi gampang gitu. Kata Jabir, sahabat Nabi, ya udah buat Nabi aja udah katanya. Enggak, mau beli aja gitu. Maksa Nabi, akhirnya ya udah, kalau mau beli mah silakan, berapa? Gitu. Kata Nabi 1 dinar. Jangan segitu, kemurahan tuh kalau beli mah. Berubah nih transaksi. Jadi katanya awal berapa? Udah 2 dinar kata Nabi. Janganlah, sampai terakhir 40 dinar deh. Nawarnya kan waduh. Ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu dari situ kali deh. Enggak juga kan. Enggak kali ya. Ibu-ibu kan enggak beli onta. Tapi tadi kekayaan Nabi itu pada intinya untuk maslahatil ummah, gitu kan. Terus Nabi juga tidak mewarisi kekayaan, memang tidak mewarisi, tidak boleh kan gitu. Dalam arti itu milik umat. Jadi pada saat Nabi meninggal semua itu diwakafkan untuk umat, memang otomatis lah, misalnya gitu. Para Nabi itu seperti itu. Nah untuk ya limaslahatil intinya gitu.
ya sampai sekarang pun masih terjaga gitu deh. Makanya kalau misalkan tadi hartanya bagus gitu kan, iya kekar lah agama juga, tidak dengan ilmu doang gitu kan, Iya, betul. harus dengan harta, sebagaimana kata Imam Sufyan Tsauri, murid daripada Abdullah bin Mubarak itu deh. Mubarak ini kan dulunya seorang budak. Nah, mempunyai anak namanya Abdullah. Abdullah ini ia kaya, ia dermawan, ia mujahid deh, ia alim gitu kan, santragan sama Imam Malik di zaman Abbasiyah terakhir, zaman Abbasiyah awal, Umayyah terakhir tuh beliau itu kan, yang lagi gonjang-ganjing fitnah tuh, Imam Syafi'i itu bilang zaman fitnahnya Abbasiyah lah gitu. Zaman sekarang itu karena melihat gurunya gitu kan, yang kaya, yang royal, yang dermawan itu lebih bagus mempunyai harta memang, karena beliau itu Abdullah bin Mubarak pernah memberikan beberapa ratus dinar untuk seorang sahabatnya agar tidak bisa diperintah oleh pemerintah zaman itu. Ini keluar kata-kata dari beliau kurang lebih, kurang lebih itu zaman sekarang itu ya lebih bagus tadi, lebih bagus mempunyai harta yang banyak, karena orang-orang di zaman sekarang banyak yang meminta tolong kepada orang lain gitu. Urusan hartanya yang pertama dia jual adalah agamanya, kata Imam Sufyan Tsauri. 12 abad yang lalu beliau bilang begitu. Kalau sekarang mah enggak kali ya? Enggak. Enggak. Kayaknya enggak. 12 abad itu. Tapi memang konsep daripada Baitul Mal itu sangat luar biasa memang deh. Di zaman Sayyidina Umar Amirul Mukminin itu kan, ada bahasa di kitab Al-Amwal itu, kurang lebih iza ataitum fa'agnu, gitu. Jika kamu memberi, cukupkanlah yang kamu beri itu gitu. Jadi nggak setengah-setengah kayak tadi tuh siapa, Abdullah bin Ja'far itu, kayak misalkan ada seorang Baduy mempunyai 60 kambing, kalau kata kita sebenarnya udah kaya, tapi dia belum tercukupi selama 1 tahun nih. Kan zakat mal itu belum tercukupinya 100 ekor kambing, dikasih ditambahin 40 ekor kambing di zaman itu. Jadi 100 tadi untuk dipotong, untuk dijual, untuk diperah susunya. Jadi tahun depannya dia udah zakat berarti, jadi menjaki. Di konsep dulu gitu, di konsep Islam. Sekarang sebenarnya begitu deh ya. Gitu. Jadi mungkin terakhir deh. Iya. Mau sahur ya. Jadilah kaya di dalam aset. Jadilah kaya di dalam aset. Gitu. Jadilah zuhud di dalam hati. Jadilah dermawan di dalam aksi. Alfa Kalestra Media.